Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Maila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tentang prinsip rancangan obat pada mata kuliah Kimia Medisinal dengan dosen pengampu APT Yulianis M. Farm. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan tujuan rancangan obat rasional. Jadi tujuan rancangan obat rasional untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang lebih layak secara ekonomi, efek samping yang minimal, bekerja lebih selektif, masa kerja lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan langkah-langkah rancangan obat rasional. Langkah-langkah rancangan obat rasional yang pertama mencari senyawa penuntun. Senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologis, hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patofisiologi pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu manipulasi molekul atau modifikasi struktur. Mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur dan menguji aktivitas biologisnya. Yang ketiga yaitu merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Yang keempat yaitu hasil analisis regresi kemudian dievaluasi dengan merancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut. Yang kelima yaitu merancang bentuk sediaan obat yang sesuai. Keenam yaitu merancang aturan dosis yang sesuai, dan terakhir yaitu evaluasi klinik. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan upaya pengembangan obat baru. 1. Membandingkan sintesis analog dengan perancangan bernalar. Harapannya senyawa yang belum disintesa dapat diramalkan efek farmakologinya. Contoh obat yang ditemukan dengan cara ini simetidin sebagai obat anti tukar lambung. Metode canggih atau komputerisasi untuk menemukan obat, tapi sayang tidak dapat meramalkan toksisitas dan efek sampingnya, dan juga tidak dapat meramalkan nasib obat di dalam tubuh. 2. Yaitu penemuan senyawa empedu. Senyawa pemandu atau pedoman masih merupakan persyaratan yang penting pada perancangan obat, karena sebagai tahan awal untuk mencapai efek yang baik dengan mekanisme reseptor yang sudah ada dengan model atau obat sebelumnya. Melalui penapisan secara acak, komputerisasi lebih menghemat waktu dibandingkan secara biasa dengan mengembangkan senyawa pemadu, misalnya tetrasiklin. 3. Identifikasi senyawa farmakofor. Farmakofor adalah kumpulan gugus terkait yang mengakibatkan suatu aktivitas biologis. Semua obat mempunyai aktivitas farmakologi karena adanya interaksi stereoelektronik dengan reseptor. 4. Mengembangkan senyawa agonis dan antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Pertanyaan keempat, jelaskan kapan kombinasi obat menguntungkan dan kapan kombinasi obat merugikan. Kombinasi obat menguntungkan jika efek potensiasi dengan cara yang pertama itu meningkatkan ketersediaan farmaseutik, yang kedua meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioinaktivasi, yang ketiga itu menurunkan ekskresi obat, yang keempat yaitu meningkatkan proses bioaktivasi. B. Efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Kombinasi dapat digunakan apabila yang pertama yaitu obat-obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Yang kedua yaitu salah satu obat yang dapat menyembuhkan infeksi, sedang obat yang lain untuk meringankan atau menghilangkan gejala-gejala yang timbul akibat infeksi tersebut. Yang ketiga yaitu mencegah resistensi mikroorganisme. Yang keempat yaitu pada kasus di mana penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi secara cepat, sedangkan pasien memerlukan penanganan dengan segera. Yang kelima yaitu pada penyakit yang disebabkan oleh parasit atau obat-obat kombinasi yang bekerja melalui mekanisme aksi berbeda dapat meningkatkan
aktivitas terhadap mikroorganisme. Yang keenam yaitu pada kasus di mana terjadi infeksi ganda seperti infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif atau bakteri aerob dan anaerob. Yang ketujuh yaitu kombinasi obat lebih murah dan lebih nyaman menggunakannya dibanding apabila diberikan secara terpisah. Kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan apabila yang pertama yaitu salah satu menimbulkan efek potensiasi yang lebih berlebihan terhadap obat lainnya. Yang kedua itu salah satu obat tidak tercampurkan dengan obat yang lain oleh karena itu berinteraksi secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Yang ketiga itu pada kasus obat antipatasid bila efek terapeutik yang dihasilkan kombinasi obat tidak lebih baik dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasit. Kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kerugian karena yang pertama yaitu tidak ada fleksibilitas dosis, yang kedua sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat. Yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Yang keempat yaitu toksisitas salah satu obat mungkin mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain. Yang kelima yaitu toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diasosiasikan sebagai toksisitas salah satu obat. Dan yang keenam itu dapat terjadi reaksi kimia antara obat kombinasi selama penyimpanan. Yang ketujuh yaitu jarang diperlukan penggunaan lebih dari satu obat untuk pengobatan kelainan fungsi organik.